Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca risalah Al-Qawaidul Arba'. 4 kaidah di dalam memahami hakikat kesyirikan. Sekarang kita membaca kaidah yang keempat atau kaidah yang terakhir dari kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala al-qa'idatur rabi'ah. Kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin, bahwasanya sesungguhnya orang-orang musyrik di zaman kita saat ini aghlal, lebih parah kesyirikannya minal awwalin, daripada orang-orang yang pertama dulu. Dari sisi mana? Beliau sebutkan sisinya dari sebahagian sisi-sisi yang beliau tidak sebutkan. Masih banyak sisi-sisi yang lainnya, namun beliau sebutkan salah satu sisinya. Beliau mengatakan li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha'i, karena sesungguhnya orang-orang terdahulu mereka mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kondisi renggang, lapang. Mereka berbuat kesyirikan ketika lapang, enggak ada masalah. Wa yukhlisuna fi syiddah, sedangkan dalam kondisi syiddah, darurat, kondisi terhempit, ya, kondisi kepayahan, kondisi kesusahan, mereka ikhlas. Mereka mengikhlaskan ibadah. Ini orang-orang musyrik dahulu. Wa musyriku zamanina, adapun orang-orang musyrik di zaman kita saat ini, ya, kesyirikan mereka terus menerus firrakhai wasyiddati, dalam kondisi lapang maupun sempit, ya. Nah, kalau dalilnya orang sekarang kan jelas dari sisi waqi' yang kita lihat. Dalilnya orang terdahulu apa? Kalau orang terdahulu itu mempersyarikatkan Allah dalam kondisi lapang saja. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa idza raqibu fil fulk, ketika mereka mengarungi lautan. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya mereka mengarungi lautan, kemudian datang ombak yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, besar, yang menghantam mereka dan mengancam nyawa mereka. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Tadi sebelum itu mereka berbuat syirik, tapi ketika mereka dalam kondisi mencekam, mereka kembali kepada Allah. Falamma najjahum ilal bar, ketika mereka diselamatkan, ya, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke daratan, idahum yusyrikun, maka tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan lagi. Dasar orang musyrik, ya. Ketika mereka dalam kondisi sempit, mereka berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Ketika mereka selamat, mereka lupa tadi siapa yang selamatkan mereka. Mereka kembali berbuat kesyirikan. Ini satu sisi yang disebutkan oleh pengarang di sini, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik terdahulu atau orang-orang musyrik zaman sekarang lebih parah daripada orang terdahulu. Kenapa? Karena kita lihat dari sisi waqi' yang terjadi, orang sekarang
mau sempit, mau renggang, mau lapang, pokoknya berbuat kesyirikan. Ya kan? Sekarang nggak ada masalah, dagangannya sudah sukses, masih berbuat syirik, masih berbuat kesyirikan. Ya. Kalau dagangannya sempit, ya, bangkrut, datangnya kemana? Tambah parah lagi, tambah mendatangi dukun, ya, tambah mencari jimat yang lebih hebat, ya katanya, yang lebih keramat, yang lebih sakti, dan seterusnya. Sedangkan orang terdahulu, mereka berbuat kesyirikan ketika lapang, ya. Ketika sempit mereka ingat Allah, ya, mereka ingat Allah Azza wa Jal. Naam. Sebelum kita jelaskan bentuk ini dan bentuk-bentuk lainnya, kita perlu perjelas terlebih dahulu bahwasanya apa yang beliau sebutkan ini adalah hukum, ya, hukum bukan hukum mutlak. Dalam artian bukan dianggap kesyirikan sekarang lebih parah dari kesyirikan terdahulu secara mutlak, tidak. Ya. Tetapi dari beberapa sisi, dari banyak sisi. Adapun secara mutlak, maka jelas hukumnya yang terdahulu itu menyeluruh. Ya, makanya dahulu itu disebut jahiliyahnya jahiliyah mutlaqah. Jahiliyah secara mutlak. Ya. Jahiliyah secara mutlak. Ya. Adapun sekarang jahiliyahnya muqayyadah, terikat. Ya. Enggak menyeluruh. Ya. Disebut seperti ini, orang ini terjatuh dalam perkara jahiliyah, bukan mutlaqah menyeluruh, enggak. Demikian pula kesyirikan orang-orang terdahulu. Secara global mereka parah kesyirikannya. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu kesyirikan orang sekarang lebih parah, ya, dibandingkan kesyirikannya orang-orang terdahulu. Salah satunya ini dulu yang kita jelaskan sebelum kita menyebutkan sisi-sisi yang lainnya. Sisi yang beliau sebutkan ini tentang kesyirikan dari sisi kondisi orang, ya. Kondisi orang terdahulu, ya kan, kondisi orang ada dalam kondisi lapang, ada kondisi rakha, ya. Kondisi rakha, lapang, dan kondisi syiddah, sempit, ya. Orang terdahulu salah satunya disebutkan dalam ayat ini, ketika mereka aman-aman saja, ya, mereka banyak sembahannya. Mereka mendatangi Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya. Ya. Mereka berdoa ke situ, meminta ke situ. Tapi dalam kondisi mereka, ya, mereka kesempitan. Semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dibuang. Lenyap dari pikiran mereka. Ya, lenyap dari pikiran mereka. Tidak ada lagi. Nah, semuanya tidak ada. Ketika mereka dihempaskan oleh ombak ke sana kemari, nah, disebutkan dalam ayat yang lain, ya, wa idza massakumud-dur fil bahr, jika mereka dalam kondisi sangat mencekam, bahaya yang luar biasa, walla man tad'una illa iya, semua sembahannya hilang, lenyap. Walla, hilang, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Lata, enggak ada Uzza, enggak ada Manat, dan seterusnya. Pokoknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka memang pandangannya, ya, sembahan itu adalah Allah, tapi yang lain juga ada. Ya. Mereka mengakui bahwasanya Allah juga sembahan. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, yang tersisa hanya Allah, yang lainnya tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Ini nyata sekali bagi mereka. Makanya seluruhnya dihilangkan. Mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal bar a'radtum. Ketika kami falamma najjakum ilal bar, ketika kami selamatkan kalian ke dasar daratan, a'radtum, kalian berpaling lagi. Ini namanya apa? Kalau bahasa Indonesianya
lupa daratan. Padahal kenyataannya tadi kejadiannya lupa lautan. Ya kan? Dia mendapatkan bahaya di mana? Di lautan. Kapan dia ingat Allah? Di lautan. Ketika kembali ke darat, dia ingat Allah atau tidak? Tidak. Berarti lupa lautan. Walaupun bahasanya lupa daratan. Nah, wa kana al-insanu kafura, dan demikianlah manusia itu benar-benar kafir. Nah, ini nampak sekali apa yang terjadi pada orang-orang musyrik di zaman tersebut. Di zaman tersebut, orang musyrik di zaman sekarang, ya, kita bicara waqi, kenyataan. Terjadi kemarau panjang. Kemana orang? Semakin berpemikiran macam-macam, bikin sesajen ini, sesajen itu. Ketika muncul fenomena, ya, misalnya gempa, ya kan? Musim gempa biasanya ada gempa susulan. Bukannya tambah sadar, tambah apa? Mencari orang pintar, ya, agar bagaimana bisa selamat dan seterusnya. Ini nyata sekali. Ketika jelas-jelas dia belum dikaruniai anak, kan itu suatu hal yang menyulitkan, kan? Bukannya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, justru cari dukun, ya. Cari orang pintar. Sebenarnya bukan orang pintar, orang bodoh itu. Ya kan? Orang bodoh. Dan yang mendatanginya lebih bodoh lagi. Siapa bilang dukun-dukun itu orang pintar? Mereka hanya mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib sehingga dikatakan pintar, padahal mereka, ya, memiliki kedustaan-kedustaan. Satu kebenaran dibungkus dengan 1000 kedustaan. Nah, ini kondisi orang-orang musyrik di zaman sekarang. Ini satu kondisi atau satu sisi. Kenapa orang musyrik sekarang lebih parah kondisinya daripada orang musyrik terdahulu? Kondisi lain akan kita sebutkan yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini, namun kita telah singgung dalam kaidah-kaidah sebelumnya. Ya, nanti saya tanya di akhir pertemuan sisi-sisinya semuanya. Ini sisi yang pertama. Sisi yang pertama apa? Orang musyrik sekarang lebih parah daripada orang musyrik dulu dari sisi apa? Orang musyrik dulu mereka mempersyirikatkan Allah ketika lapang saja, ketika sempit mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik sekarang mereka mau susah, mau senang, mau sempit, mau renggang, mau apa saja kondisinya, tetap mereka apa? Mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih parah, kan? Lebih parah. Sisi yang kedua, orang musyrik dulu mereka mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala pada uluhiyah. Sedangkan orang musyrik sekarang mereka mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat sekaligus. Ya kan? Ini sisi kedua. Mau buktinya orang terdahulu? Disebut dalam Al-Quran, ya, jika kalian ditanya, ya, jika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Ya. Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arshil azim, sayaquluna lillah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa Rabbnya? Rabb itu pencipta, pengatur, penguasa langit yang 7 dan Rabbnya arsy. Maka mereka akan menjawab, miliknya Allah. Jika mereka ditanya, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberi kalian rezeki di langit dan di bumi? Memberi rezeki bagian rububiyah Allah. Ya.
Amman yamliku sam'a wal absar, dan siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa may yakhrujul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Sayaqulun, mereka akan mengatakan apa? Ya. Mereka fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Kalau orang sekarang, siapa yang beri rezeki? Hah? Walaupun ada yang mengatakan Allah, tapi mereka minta rezekinya kemana? Ke mbah dukun. Orang dulu nggak minta rezeki kepada dukun, nggak. Ya. Karena keyakinan mereka yang memberi rezeki hanya Allah. Hanya saja mereka minta kepada wali-wali sebagai perantara, ya, untuk dimintakan kepada Allah. Ya. Kan beda. Jadi orang keyakinannya yang memberi rezeki Allah, cuma mintanya kepada orang-orang soleh yang sudah mati untuk dijadikan perantara. Ya. Orang sekarang mintanya ke dukun karena berkeyakinan dukun yang memberi anak, dukun yang memberi rezeki, dukun yang memberi ini dan memberi itu. Ya. Parah enggak? Lebih parah kan? Jadi orang dulu mereka mempersyirikatkan Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah pada perkara uluhiyah saja. Pada perkara peribadahan, mereka minta kepada Allah. Ada enggak mereka yang minta apa? Ada enggak mereka yang mengakui bahwasanya menciptakan mereka adalah Lata, Uzza, Manat? Ya, enggak ada. Apakah mereka mengakui bahwasanya yang memberi rezeki kepada mereka adalah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya? Atau Al-Masih? Enggak ada. Mereka memberikan apa? Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudabbirul amr? Siapa yang mengatur segala sesuatu? Allah. Mereka menjawab Allah. Tapi orang sekarang ada yang berkeyakinan, ya, yang mengetahuinya adalah orang pintar, ya. Orang sekarang berkeyakinan ada yang bisa merubah nasib. Itu bagian rububiyah, merubah nasib, ya kan? Itu bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parahnya, ya. Orang-orang musyrik sekarang dibanding orang-orang musyrik terdahulu. Sudah berapa sisi tadi? 2 sisi. Diingat ya, 2 sisi. Sisi yang ketiga, orang musyrik, ya. Orang musyrik dahulu mereka mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal, dengan perkara-perkara, dengan sesuatu yang memiliki keistimewaan. Sedangkan orang-orang musyrik sekarang sampai jenjang mempersyirikatkan Allah, menduakan Allah pada perkara yang tidak diketahui keistimewaannya. Tidak diketahui keistimewaannya. Mau contoh? Orang dahulu mereka menjadikan patung, mereka buatkan patung Al-Lata. Lata ini orang soleh, ya, sebagaimana sudah kita jelaskan. Ya, karena dia orang soleh, akhirnya museumkan, dijadikan kenangan dan seterusnya. Akhirnya dijadikan perantara untuk beribadah. Sampai para ulama menyebutkan asal penamaannya dari kata ilah. Ya. Uzza dari kata aziz, ya, yang perkasa, memiliki keistimewaan. Memiliki keistimewaan, bukan sembarang batu, ya, bukan sembarang batu. Nah, demikian pula Manat. Dahulunya, ya, dia bukan patung asal-asalan, ya, tapi dia adalah pohon. Pohon yang tadinya pohon ini bisa bicara. Pohonnya bisa bicara. Kenapa dia bisa bicara? Karena ada jin di belakangnya. Artinya kan memiliki keistimewaan. Ada pohon kok bisa bicara. Ya. Ada pohon kok bisa bicara. Nah, adapun Taib itu Uzza, ya, itu Uzza.
Makkah dengan Madinah yang dimuliakan sejak dahulunya, ya, memiliki keistimewaan. Mereka menyembah matahari misalnya. Matahari memiliki keistimewaan menerangi jagat, menerangi bumi. Seandainya nggak ada matahari, nggak ada energi, nggak ada ini, memiliki keistimewaan. Mereka menyembah bulan, ya, bulan penerang, ya. Dan sesuatu yang disembah itu asalnya kan memiliki keistimewaan, kan mereka berpikir seperti itu. Coba nggak ada bulan, apa yang terjadi pada malam? Gelap gulita. Di antara mereka ada yang menyembah bintang-bintang. Kenapa? Karena bintang menyinari, berkilau, memberikan manfaat kepada manusia. Sesuatu yang istimewa, ya. Di zamannya Nabi Musa, mereka menyembah apa? Lembu. Karena lembu itu patung lembu. Patung lembunya bisa bicara, ya. Kalau sekarang yang disembah apa? Yang disembah sesuatu yang tidak dikenal, ya. Hanya sekedar dikatakan keramat. Keramat apa dia? Ya. Dia punya keistimewaan apa keramatnya? Apakah dulu bisa bicara? Apakah dulu bisa terbang, bisa bergerak misalnya? Enggak ada, ya. Atau bahkan disebutkan sebagian ahli sejarah, ada orang yang menyembah kuburan, ya. Di situ ada penjaganya, kan, mengambil duit dari kuburan tersebut, ya. Setiap yang datang kan sedekah di situ untuk menjaga kuburnya. Suatu hari, ya, bapaknya ini mau safar, dia suruh anaknya gantikan menjaga kuburan tersebut, ya. Sebelum itu anaknya tanya, "Wahai bapak, sebenarnya di dalam kuburan ini apa kok dikeramatkan sekali sama orang?" Ya. Akhirnya bapaknya terus terang, "Kamu diam saja ya. Sebenarnya ini tidak ada apa-apanya. Bahkan sebenarnya ini kuburan keledai." Cuma karena turun temurun ada yang mulai datangi, ya, mulai diramaikan, tambah dijagai, ya, bisa dapat penghasilan. Akhirnya orang pun mengkeramatkannya, ya, yang sama sekali tidak memiliki keistimewaan. Coba sekarang lihat kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan di Kalimantan ini, apa ada keistimewaan? Nggak ada keistimewaannya. Keistimewaannya karena datang dibesar-besarkan ketika sudah jadi kuburan saja, ya. Dikasih kelambu kuning, ya, semua juga bisa dikasih kelambu kuning. Kuburan siapa saja belikan aja kelambu kuning, ya kan? Mau kelambu merah, kelambu hijau, tergantung namanya. Nah, ini diantara lebih parahnya orang musyrik sekarang dibanding orang musyrik terdahulu, ya. Orang musyrik sekarang dengan orang musyrik terdahulu. Taib. Ini diantara sisi keberapa? Sisi ketiga. Taib. Sebenarnya banyak sisi yang disebutkan bahkan oleh pengarang sendiri. Nah, di dalam kitab Kasyfus Syubhat, ya, di dalam kitab Kasyfus Syubhat beliau menyebutkan banyak sisi, ya. Nah, dan sisi yang ketiga tadi juga beliau sebutkan, ya, yang kita sebutkan tadi. Beliau jelaskan di sana orang-orang terdahulu itu menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang soleh. Kalau sekarang siapa yang disembah? Kadang orang gila meninggal, kemudian kuburnya diagungkan. Nah, kuburnya diagungkan, kemudian sholat di atasnya, berpuasa di atasnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada sisi lainnya lagi. Orang-orang terdahulu, orang musyrik terdahulu, mereka beribadah kepada selain Allah dengan cara-cara yang memang ada sisi disyariatkan sebenarnya jika hal tersebut diperuntukkan kepada Allah, ya. Seperti mereka bersedekah, menyembelih ke situ, ya. Kan asalnya jika diserahkan kepada Allah,
dia menjadi ibadah yang besar. Ya. Seorang beribadah menyembelih kepada Allah, berpuasa, bersedekah, ya, sholat di situ. Adapun orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan perkara-perkara yang bukan dari ibadah sama sekali. Ya. Bukan dari ibadah sama sekali. Nah, misalnya mereka melakukan kefajiran di atas kuburan. Ya. Bahkan mereka melakukan peribadahan dengan cara melukai diri-diri mereka di hadapan kuburan-kuburannya, wali-wali mereka, syekh-syekh mereka, ya kan? Apalagi di bulan-bulan seperti ini, ya, seperti yang terjadi pada orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, itu yang mereka lakukan, yang bukan bagian dari ibadah sama sekali. Mereka melukai diri-diri mereka, menyerahkan, ya, atau berzina misalnya di tempat-tempat tertentu yang dimaksudkan diserahkan kepada si fulan dan si fulan. Banyak kejadian-kejadian, ya. Dan hal-hal yang tidak disyariatkan sama sekali. Hal-hal yang tidak disyariatkan sama sekali. Mereka pun perlakukan hal tersebut. Taib, ini beberapa sisi yang menunjukkan tentang bahwasanya orang-orang musyrik sekarang dari banyak sisi mereka lebih parah daripada orang-orang musyrik terdahulu. Nah, ada yang menambahkan? Ada. Sisi lain, orang musyrik dahulu mereka tidak meninggalkan Allah di dalam penyekutuannya. Tidak meninggalkan Allah. Mereka beribadah kepada Allah dan beribadah pula kepada selain Allah. Ini bentuk kesyirikan mereka. Mereka tidak meninggalkan Allah, ya. Makanya ketika mereka disuruh, ya, mereka disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka menyangkal dengan perkataan aja'alal alihata ilahu wahida, apakah dia si Muhammad ini ingin menjadikan sembahan-sembahan yang banyak menjadi sembahan yang satu saja? Mereka nggak mau meninggalkan Allah. Mereka tetap beribadah kepada Allah, tapi beribadah pula kepada selain Allah, ya. Mereka jadikan Allah nomor satu, ya, ya kan? Buktinya ketika mereka dalam keadaan sempit, Allah yang ditunggalkan. Hanya saja mereka jadikan sembahan pula selain Allah, ya. Walaupun Allah yang paling, tapi masih ada yang lain, ya, tetap juga namanya kesyirikan. Kan kesyirikan maknanya apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaquk. Engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan padahal dia adalah pencipta engkau. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid, ya. Tetapi orang musyrik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang musyrik dulu. Mereka beribadah kepada selain Allah, tapi mereka tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang musyrik sekarang, ya, kalau mereka sudah berbuat kesyirikan, mereka tinggalkan Allah, ya. Mereka tinggalkan Allah, mereka nggak pakai Allah. Kalau mereka sudah minta rezeki kepada mbah dukun, ya, mereka sudah lupakan Allah itu. Kalau mereka sudah menyembelih kepada, ya, sesajen, mereka sesajenkan kepada lautan, kepada gunung dan seterusnya, mereka sudah lupakan Allah, ya. Mereka sudah tidak pakai sama sekali Allah, ya. Ini bagian dari lebih parahnya orang musyrik sekarang dibandingkan dengan orang-orang musyrik di zaman dulu. Di zaman dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditambah lagi orang-orang musyrik sekarang parahnya, dia kesyirikannya digabungkan dengan
karena taklid, ikut-ikutan saja. Ya. Dia nggak tahu, bahkan keutamaannya sama sekali nggak tahu, keistimewaannya nggak tahu. Ya. Tapi karena turun temurun yang seperti itu dilakukan, iya atau ya? Lihat aja, sesajen tahukan, ya, yang dijadikan acara adat bahkan ya, tiap tahun memberikan sesajen kepada Sungai Mahakam, ya, ya kan? Kadang nggak tahu, ya, nggak tahu apa maksudnya, nggak tahu untuk apa, ya, nggak tahu apa keistimewaannya, tapi karena itu rutinitas tiap tahun dilakukan, ya ikut-ikutan. Ya. Orang dahulu nggak mau, ya, nggak mau dia ikut-ikutan. Apa sebabnya? Kok dilakukan seperti itu? Ya. Harus tahu sebabnya. Kenapa kok dia memilih Hubal yang dijadikan sembahan? Kenapa kok Lata? Kenapa kok Uzza? Ya. Nah, sedangkan orang sekarang sikat habis. Pokoknya orang tua kita begitu ya begitu. Orang tua kita begitu ya begitu. Naam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, dan sebagaimana kita sebutkan ya, bahwasanya di sana ada sisi-sisi yang lainnya, bahwasanya orang-orang terdahulu atau orang-orang sekarang lebih parah daripada orang-orang yang terdahulu dari sisi kesyirikan tersebut. Nah, adapun yang beliau sebutkan ini satu sisi dari sisi-sisi yang lainnya, yaitu orang-orang musyrik di zaman kita ini, mereka lebih parah dari sisi bahwasanya mereka mempersyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang maupun sempit, sedangkan orang-orang musyrik terdahulu hanya mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang saja. 6. Ada yang bisa ulang? Sisi-sisi yang kita sebutkan. Saya sudah bilang tadi ya. Insya Allah di akhir pertemuan kita akan tanya supaya nempel, tidak keluar, tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga, mantul. Ayo, fadhal Abu Muhammad. Ya, dicoba. Pertama, orang dahulu dia menyembah di lapang aja. Ke lapang. Jadi menyembah. Yang kedua, jangan kedua dulu. Kalau musyrik sekarang, sisi yang pertama orang musyrik sekarang yang menyembah adalah saudara. Baik. Ya, yang kedua, sisi kedua. Yang kedua, orang musyrik dahulu dia menyembah yang ada keistimewaannya aja. Seperti matahari, bulan, Ya. orang soleh. Sisi orang musyrik sekarang dia menyembah yang tanpa ada keistimewaan, kita ketahui. Baik. Sisi ketiga. Kedua, pandangan empat. Hah? Baik, Masya Allah. Siapa yang menyambung sisi yang ketiga? Angkat tangannya sebelum angkat kaki. Ya, silakan. Sisi ketiga itu orang musyrik terdahulu itu dalam sisi uluhiyahnya saja. Rububiyah. Uluhiyah saja. Baik, Masya Allah. Ada sisi yang lain? Ya. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada yang lain? Cukup ya? Baik, Masya Allah, barakallahu fiikum. Ada pertanyaan ikhwah? Ada pertanyaan? Ini sudah selesai? Atau
kitab apa yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya? Atau pakai ulangan, ujian, supaya ditahu siapa yang naik kelas. Naik kelasnya nanti bisa naik mimbar. Baik. Ada pertanyaannya, Kuah? Baik. Untuk pertemuan berikutnya kita pilih kitab dari antum. Saya bacakan ini silsilahnya. 1. Al-Usulus Sittah. Dasar-dasar yang 6. Isi dasar-dasar yang 6 ya, tentang Islam, pondasi-pondasi keislaman. 2. Sittatu mawadhi fis sirah. 6 mawadhi ya, 6 titik-titik pembahasan tentang sirah. Di dalam sirah Nabi diambil 6 poin-poin yang paling penting. 3. Tafsir kalimat tauhid. Tafsir tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. 4. Ba'du fawaidi suratil Fatihah. Sebagian faidah dari surah Al-Fatihah. Di sini pengarangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semua ya. Jadi yang beliau akan bahas hanya fawaid yang berkaitan dengan tauhid saja. Ya. 5. Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. 6. Al-jami' li ibadatillahi wahdah. Kesimpulan tentang hal-hal yang melingkup tentang peribadahan kepada Allah semata. 7. Makna taghut, makna dari taghut. 8. Al-Qaidul Arba' sudah kita bahas. Yang mana yang mau dipilih? Atau mau pilih kitab lain, Aqidah Thahawiyah? Baik. Ustadz jelaskan asal mula maulid dan siapa yang pertama kali melakukannya. Yang pertama melakukan maulid adalah Nabi Adam, Hawa. Ya kan? Maulid itu artinya kelahiran. Siapa yang pertama lahir di dunia? Hawa, melahirkan anaknya. Itu yang pertama asal mula maulid. Ada apa dengan maulid? Maulid itu hari kelahiran atau waktu kelahiran? 11 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Pendapat yang paling lemah 12 Rabiul Awal. Itu yang dirame-ramekan orang. Dan pendapat yang terkuat 9 Rabiul Awal. Nabi SAW dilahirkan. Dari sisi tanggalnya saja diperselisihkan para ulama, menunjukkan tidak terlalu penting sebenarnya kapan tanggalnya. Ya, dari seandainya penting sekali, maka para ulama akan membuat kesepakatan kapan tanggal apa pasnya Nabi dilahirkan. Paham ya? Baik. Nabi punya maulid. Nah, itu maulidnya Nabi. 9 Rabiul Awal itu maulidnya Nabi. Ada apa dengan maulidnya Nabi? Ada yang salah? Enggak ada yang salah. Yang salah adalah perayaannya. Untuk apa hari kelahiran dirayakan? Dipahami? Perayaannya. Perayaan itu namanya apa? Hari raya. Sebagian berdalil, ya, sebagian ikhwah kita berdalil, seandainya kalian betul-betul merayakan kelahiran Nabi, harusnya seperti Nabi merayakannya, yaitu dengan berpuasa Senin, Kamis, Senin khususnya. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang hari Senin, Nabi menjawab, "Dzaka yaum wulidtu fi." Itu adalah hari yang aku dilahirkan padanya. Maka Nabi merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa. Betul enggak kalimat ini? Hah? Kayaknya ilmiah sekali ya. Betul enggak? Betul enggak Nabi merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa? Tidak. Tidak betul ya? Hah?
Ahsan, Masya Allah. Justru ini bantahan. Jadi seakan-akan justru Nabi menginginkan jangan sampai dirayakan hari kelahirannya. Makanya Nabi berpuasa. Karena namanya hari raya, itu hari makan-makan, haram berpuasa. Ya kan? Seperti hari Jumat, boleh nggak berpuasa? Nggak boleh karena dia hari raya. Idul Adha, Idul Fitri boleh berpuasa? Nggak boleh. Seandainya boleh dirayakan, maka Nabi nggak akan berpuasa di hari Senin. Makanya orang sekarang maulid hari puasa enggak puasa karena mereka anggap hari raya. Bahkan banyak laku telur dan pohon pisang. Taib. Itu yang dipermasalahkan. Siapa yang pertama kali melakukannya? Saya nggak pengen tahu siapa yang pertama kali melakukannya. Hanya saja dia muncul di Bani Fatimiyah sekitar tahun-tahun 300-an Hijriyah. Ya. Baru muncul belakangan. Kenapa Ustaz tidak pengen tahu siapa yang pertama kali munculkan? Ya. Ngapain? Yang jelas sudah ditahu, nggak muncul di zaman Nabi, nggak muncul di zaman sahabat, nggak muncul di zaman tabiin, nggak muncul di atba'ut tabiin. Ngapain ngorek-ngorek ini? Masih banyak hal-hal yang lainnya. Kapan sudah tidak diketahui di zaman terbaik? Nggak perlu kita tahu. Yang perlu kita tahu itu, ya, yang perlu kita tahu itu, ya. Sirah tentang Al-Hasan Al-Basri itu tahun berapa, itu lebih penting. Beliau kegiatannya apa? Imam Atha bin Abi Rabah hidup kapan, di tahun berapa? Imamul Bukhari, Imam Muslim. Ya, jangan, itu hal yang lebih penting. Berkaitan dengan sanad hadis, siapa yang duluan lahir, itu hal yang lebih penting. Jangan sampai salah hingga seakan-akan hebat di dunia, seakan-akan hebat. Ya, Imam Malik sudah saja dibilang cucunya Anas bin Malik. Kan malu sendiri. Ya. Seakan-akan hebat tentang, ya, tentang kapan maulid itu munculnya, begini-begini perayaan yang nggak ada asal muasalnya sama sekali. Ternyata tentang masalah imam besar saja nggak tahu. Imam Malik bin Anas itu sebenarnya cucunya Anas bin Malik. Oh, jauh sekali. Ya. Ya kan? Itu yang lebih penting, ikhwah. Ya. Kalau antum belajar ilmu hadis, Masya Allah, nikmat sekali rasanya. Itu yang lebih penting. Imam Ahmad bin Hanbal, siapa kunyah beliau? Abu Abdillah. Siapa nama bapaknya? Muhammad. Kok dibilang Ahmad bin Hanbal? Hanbal itu nama kakeknya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Enak sekali belajar. Ya. Ya kan? Enak sekali belajar. Itu yang lebih penting kita pelajari. Tahun berapa beliau hidup, kapan meninggalnya, beliau sezaman enggak dengan Imam Malik, pernah ketemu dengan Imam Malik atau enggak, terus Imam Syafi'i apa hubungannya, kan lebih indah. Ya. Daripada ya yang begini-begini sekilas saja. Ya, kalau antum mau bantahan baru perlu diketahui. Ya, itu pun kalau mau bikin satu buku. Kalau hanya untuk bantah-bantah sekilas saja, yang begini-begini biarkan kita berlalu saja. Ya, biarkan berlalu saja. Nah, tidak usah terlalu diladeni. Karena apa? Hal yang sudah jelas sekali, wadih. Ya. Bagaikan kasyamfi ra'yat bagaikan matahari fi ra'yatin nahar, seperti matahari di siang bolong. Masih tidak kelihatan tidak matahari kalau di siang bolong? Kelihatan ya? Kalau ditanya, apa dalilnya? Apa dalilnya ada matahari di siang bolong? Apa dalilnya ada matahari? Apa dalilnya tidak ada bulannya? Ya kan? Jelas sekali. Tidak ada keraguan perkara-perkara seperti ini. Naam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik. Yang lain ikhwah? Sudah masuk waktu? Belum? Fadal. Kenapa? Apa? Pas perayaan Maulid minta sumbangan pas perayaan Maulid. Iya.
Orang tuanya. Jadi kita ini punya anak sekolah misalnya, dimintai sumbangan untuk perayaan Maulid. Biasanya orang tua saya kan nyuruh buat ngantar makanan, Ah. buat ngantar ke masjid. Gimana cara kita menyikapinya itu, Ustaz? Tidak dibolehkan. Dan menyikapinya, kalau orang tua kita yang suruh, kita tetap menyampaikan dengan hal yang baik. Misalnya dengan canda-candaan, misalnya nggak ada kok Pak yang lain-lain suruh kan, Insya Allah siap ini misalnya kan. Kalau yang itu agak beda-beda, agak kurang tenang hati saya begini-gini ya. Dengan nada-nada yang kira-kira bisa dengan kekeluargaan, dengan nada-nada yang bisa difahami, tidak terlalu tegang. Jangan sampai sebenarnya Maulid itu bid'ah Pak, itu nggak boleh sebenarnya. Maaf saja kalau saya tidak mau Pak, biar kita bapak saya, biar apa? Itu salah, ya kan? Dengan cara yang santun misalnya, dengan bercanda misalnya, dan seterusnya. Wallahu alam. Taib. Taib, sekiranya cukup ya ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.